Hello guys, welcome back to I Am Revo Channel. Nah, di video kali ini saya iseng membeli sebuah kamera dengan harga cuma 100 ribuan lebih. Nah, kalian pasti penasaran kan kayak gimana kameranya dan seperti apa sih kameranya? Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa kalian like dulu dan subscribe channel ini. Nah, jadi teman-teman pasti penasaran kan kameranya itu kamera apa? Oke, kameranya itu adalah sebuah kamera pocket, yaitu Fuji DL15. Oke, dia adalah jenis kamera analog pocket, gitu ya. Dibilang pocket karena dia bisa dimasukkan ke dalam kantong atau saku. Oke, tapi nggak untuk saku celana jeans juga sih. Kita bahas dan lihat lebih dekat yuk. Check it out. Nah, jadi ini dia teman-teman kameranya, Fuji DL15. Oke. Nah, di zamannya Fuji DL15 ini merupakan kamera yang udah cukup canggih teman-teman karena dia sudah memiliki sistem auto ya. Autonya bukan autofocus, walaupun memang dia focus free, tapi bukan autofocus seperti kamera digital ya. Nah, dia sistemnya adalah autonya itu auto winding ya. Jadi dia di saat kita pencet shutter dan shutter itu rilis, dia akan menggulung filmnya sendiri untuk memberikan frame berikutnya gitu. Dan juga auto rewind. Di saat kita sudah selesai melakukan pemotretan, frame-nya habis, kita tinggal pencet button ini, lalu dia akan merewind sendiri gitu. Oke, kita bahas dari depan dulu ya teman-teman. Seperti biasa, di depan sini ada penutup lensa. Penutup lensanya tinggal kita geser, dia akan terbuka ya. Tapi sepertinya ini sudah cukup kendor teman-teman, jadi tidak apa-apa. Jadi kamera ini memang saya beli second ya teman-teman, dengan harga cuma 100 ribuan. Tapi dia memiliki beberapa kekurangan gitu. Nanti kita akan lihat dan bahas beberapa kekurangannya. Oke. Berikutnya di sini penutup lensa, lalu kita buka lensanya. Nah, lensanya ini sendiri saya kurang tahu tepatnya berapa, tapi pada umumnya untuk kamera pocket seperti ini dia memiliki range focal length di antara 35 sampai 40 mungkin maksimal ya. Kayaknya kebanyakan 35 sampai 40 mm. Nah, normally kebanyakan adalah 38 mm dengan bukan diafragma sebesar mulai dari 2,8 sampai 5,6. Kemungkinan Fuji DL15 memiliki bukaan di 5,6 sih. Lalu di bawah sini dia memiliki pengaturan untuk ISO-nya. Ya, jadi kita bisa memilih ingin menggunakan ISO 100-200 atau ISO 400 gitu. Cukup menarik. Sebelah sini ada hand grip, lalu di sebelah sisi kanan ini ada flash. Gitu, di tengah sini adalah viewfinder. Dia focus free. Focus free itu artinya kamera akan fokus mulai dari 1,2 atau 1,5 meter hingga jarak 3 meter. Gitu. Untuk bukaan 5,6 dia akan fokus di range 1,5 sampai 2,5. Dia akan fokus. Nah, jadi semua itu tergantung dari bukaan diafragma yang dimiliki kamera tersebut. Jika kamera tersebut memiliki bukaan diafragma 2,8, mungkin range fokusnya akan lebih berkurang gitu. Rata-rata untuk 3,5 sampai 3,5, 4 sampai 5,6, di jarak 1,5 sampai 2,5 dia masih akan fokus gitu. Atau bahkan sampai 3 meter pun dia akan masih bisa tetap fokus. Kita lanjut ke bagian atasnya. Nah, di atasnya ini ada shutter button atau shutter release. Sebelah kirinya ada film counter. Nah, tapi film counter ini sudah mati teman-teman. Gitu. Lalu ini flash, sisi bagian flash. Di sini adalah flash power indicator. Ya, jadi di saat flash power itu sudah mengisi atau penuh, indikator ini akan menyala gitu. Tapi dia juga sepertinya mati juga gitu. Tapi ya nggak masalah karena menurut saya beberapa kekurangannya tadi saya udah sempat cek dulu. Beberapa kekurangannya buat saya masih
aman atau tidak fatal gitu. Lanjut, di bawah flash indicator ini adalah indikator untuk rewinding filmnya. Jadi di saat film itu sedang di rewind, dia akan muter. Harusnya, kita nggak tahu. Saya belum coba pakai roll sebenarnya. Jadi saya tidak tahu indikatornya nyala atau tidak gitu. Harusnya di saat kita sudah selesai potret, lalu di saat kita rewind filmnya, dia harusnya muter juga gitu. Dan ini button untuk rewind filmnya ya. Lanjut, dia ada backdoor. Di bawah sini ada tutup baterai. Nah, tutup baterainya ini penguncinya patah juga. Jadi saya tambal dengan menggunakan selotip. Atau kalian bisa menggunakan lakban atau stiker, terserah kalian. Yang penting dia ketutup. Nah, jadi itu adalah 3 kekurangan dari kamera Sarga 100 ribuan ini. Jadi pertama adalah film counter mati, flash indikatornya mati, penutup baterai juga patah. Ya, mungkin indikator untuk rewindnya juga mati. Nah, tapi buat saya ini bukan masalah besar karena kamera ini masih bisa berfungsi dengan baik dan memiliki flash yang masih aktif juga. Itu yang paling penting buat saya. Oke, kita lanjut ke ruang filmnya. Kita buka dulu. Nah, dia cuma buka setengah seperti DA10 ya. Oke. Ya, dia quick load juga. Jadi tinggal kita drop roll filmnya ke sini, kita tarik. Nah, sampai ujung sini nih tandanya. Lalu kita tinggal tutup aja. Nah, dia otomatis sudah langsung kita pencet, dia langsung ngegulung filmnya. Gitu. Jadi kameranya cukup canggih seperti saya bilang. Dengan harga 100 ribuan udah kami dapat kamera yang pocket analog yang lumayan canggih. Itu kece juga sih. Kita coba flash ya teman-teman ya. Saya penasaran sih. Nah, jadi dia didorong. Oke. Nah, saat didorong, dia memiliki indikator flash berdengung ya. Seperti biasanya, dia akan bunyi berdengung. Nah, seperti itu, dia mulai mengisi power untuk flashnya. Untuk recycle time sendiri, seperti pada umumnya, kamera pocket ini memiliki recycle time untuk flashnya sekitar 10 detik. Oke. Nah, kita lanjut. Ini agak terbuka, jadi dia kurang kencang. Oke, ini kita coba dulu. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini udah cukup aman teman-teman. Ya, gitu. Nah, kita harus buka dulu teman-teman si penutup lensanya. Kalau penutup lensanya tertutup, dia tidak akan rilis shutter ya. Jadi ini harus kita buka, baru dia akan rilis shutter. Seperti itu teman-teman. Jadi di saat shutter ini rilis, nah, kedengaran bunyinya ya. Jadi dia langsung menggulung lagi untuk roll untuk frame berikutnya. Gitu. Jadi kita pencet. Nah, dia otomatis menggulung untuk menyiapkan frame berikutnya. Gitu. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan kokang atau rolling scrollnya lagi. Nah, ini yang saya bilang sistemnya udah auto film seperti ini, auto film advance ya. Jadi dia untuk menggulung filmnya dia sudah otomatis. Oke, kita coba lagi flash ya teman-teman. Nah, bunyi dengungnya berasa sih. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, nyala teman-teman ya. Untuk tampilan fisiknya sendiri cukup cakep sih teman-teman. Dia sudah lebih modern daripada DA10 ya. Dia ininya lebih kayak apa ya, bentuknya tuh lebih kayak ya lebih modern lah ketimbang Ricoh F3 ini ya. Kita coba lagi. Nah, dia otomatis langsung ngegulung lagi frame-nya ya. Ini saya tidak menggunakan roll film ya teman-teman. Coba lagi. Nah, begitu teman-teman. Jadi jika kita sudah selesai menggunakan flashnya, kita tinggal dorong lagi aja. Seperti itu, selesai. Oke, jadi kamera Fuji DA15 ini tidak ada tombol on atau off. Jadi saat kita masukkan baterai ke dalam dan baterainya memberikan daya ke kamera, dia otomatis sudah langsung aktif. Jadi kita tinggal pencet shutter release aja, shutter button aja. Dia langsung melakukan pemotretan.
gitu. Oke, nah ini kalau kita tutup dia nggak bisa. Tuh, dia nggak akan bisa nyala shutter buttonnya, nggak akan bisa ditekan gitu. Kalau kita buka, baru dia bisa. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi untuk kosmetik harga kamera 100 ribuan ini menurut saya cukup oke. Kalau saya beri rating gitu, ini kurang lebih di ya angka 8,5 sampai 9 untuk kosmetiknya. Untuk fisiknya ya karena ada beberapa kekurangan ya mungkin saya kasih nilai 8 deh. Untuk fisiknya nih ada yang patah, untuk fungsinya juga ada dua, saya anggap 3 ya yang tidak aktif. Film counter, flash indikator, dan rewind indikator juga mati, saya anggap gitu. Tapi so far dengan 100 ribuan kita sudah bisa melakukan pemotretan dengan kamera analog, flashnya masih nyala, itu sudah cukup oke buat saya gitu, karena beberapa kekurangannya ini tidak fatal. Oke, mungkin segitu ya teman-teman review singkat dari Fuji D15 ini. Thank you for watching. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye-bye.